Wali guruku Ustadz Juma mana? Ustadz Juma mana? Ada di sini. Dari tadi di sini. Kangen kali aku mau dengar suara Daeng satu itu. Iya kak, burung merpati kak. Ah, Gimana? Iya, bentar lagi. Ada yang mau tuntut aku gara-gara aku kasih nama burung merpati kowe. Iya. Share alamat Ustadz Juma nanti kapan-kapan kalau selesai COVID saya ada rencana mau ke Makassar. Alhamdulillah. Ya kalau jadi ada ya harusnya sowan dulu loh ke kepala suku. Ya udahlah nanti tak share ya. Ke Japri saya ya alamat kita ya. Insya Allah. Baik. Selesai COVID tapi kalau masalah COVID ini malah saya swab ini. Benar siar gimana ready? Kalau sudah ready tolong dicentang ya. Iya bentar ya. Judulnya Pak Jul dikit lagi. Ya judulnya agak dibedakan biar gak kena masalah. Terus dibikin kaman ya, kaman ini. Sih, 20 meter nyampe rumah. Oh ya Mas Mario, ini kita live kan ada sekitar 234 menara siar yang perlu menyiarkan. Oke, kasih saya beberapa menit. Sudah siap Mas Mario? Iya. Secara umum sudah kita siap. menunggu menara siar yang lain ini untuk mempersiapkan thumbnail. Oke. Dan masih style nih. Kalau udah mulai di mute-nya saya ya. Iya. Nah, sabar dulu. Mas Uki, sudah ready? Penyaliban Yesus. Mas Uki? Udah ready. Sugiarti. Mas Zainun sudah siap? Oke, saya sudah setar. Oke. Bang Zul bentar. Dibuka. Aja diperbaiki di Zoom, di YouTube-nya diperbaiki, yang penting OBS-nya langsung di-start. Temanya apa tadi? Temanya apa? Itu kayaknya sudah tidak sabar Pak Pendeta Mario itu. Iya, temanya. Penyaliban YouTube. Oke, Mas. Ustaz Uki silakan dibuka dulu. Bentar. Nah, guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah berjumpa lagi dengan kita dari Zoom JTT di malam ini. Insyaallah kita akan menyajikan sebuah perdebatan dengan Gurunda Zuma vs Pendeta Mario ya, yang bukan pendeta sih, orang biasa ya, nggak apa-apa, kita beri kehormatan, nggak apa-apa lah. Ya, dengan Pak Mario dengan tema Yesus disalib, fakta atau fiksi, demikian ya. Nah, saudaraku yang ada di live chat komen, baik yang ada di Zulfikar Official, Zulkifli MF Abbas Official, Yan YTT Official, Umi Dini Official, Sulmakasir Official, dan yang di lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya ucapkan selamat menyaksikan, dan kepada kedua narasumber silahkan dimulai. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Saya ambil alih, Mas Uki. Timer tolong dimunculkan. Siapa bagian timer nih? Timer. Tolong timer, Mas Yan, timer. Bang Yan. Mas Yan, tolong. Ini. Baik ya, kita kasih waktu untuk prolog 3 menit dulu ya. 3 menit kita kasih prolog. 3 menit aja Mas. Terlalu panjang.
Untuk penghormatan tamu kita, Mas Iya, boleh tahu peraturannya dulu bagaimana? Jadi saya bisa tahu pembukaan, nanti pembukaan ini, opening, habis itu masuk ke dalam tema, yang terakhir closing. Ini kita live-kan selama maksimal 1,5 jam. Oke, 1,5 jam berarti langsung saut menyaut begitu ya? Nanti kita atur untuk versi TikTok-nya. Kalau sudah diskusinya dirasa perlu dimainkan TikTok, nanti kita switch ke TikTok. Selagi temanya ini masih bisa dikondisikan, bisa kondusif, kita main timer. Tapi kalau sudah saling menjawab, kita pakai versi TikTok. Kita lihat kondisi dulu. Oke, jadi berarti yang pertama itu kayak 3 menit saya, 3 menit Bang Zuma. Betul, 3 menit. Jadi kita mencoba untuk membagi waktu biar sama begitu waktunya. Oke, silakan Mas Mario, 3 menit ke depan untuk opening statement. Monggo, silakan. Baik, semuanya selamat malam. Untuk Bang Zuma selamat malam, dan juga untuk para penonton semuanya. Saya ucapkan selamat malam. Hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang menurut saya penting, yaitu tentang penyaliban dan kematian Yesus, fakta atau fiksi. Nah, menurut saya ini adalah tema yang penting. Mengapa penting? Karena di dalam perspektif Kristen maupun Islam, kedua pandangan ini berbeda. Kedua agama ini berbeda. Tetapi bukan hanya berbeda saja, melainkan juga bertentangan. Jadi yang satu tidak mungkin, keduanya tidak mungkin benar. Ya, di dalam pihak Kristen mengatakan bahwa Yesus itu disalib dan juga Yesus itu mati disalib, dan sedangkan di dalam pihak Muslim Yesus tidak disalib dan otomatis juga tidak mati disalib. Nah, karena kedua pandangan ini bertentangan, maka tidak mungkin keduanya betul, hanya salah satunya pasti betul dan yang lain pasti salah, atau keduanya salah begitu. Tetapi karena Yesus sebentar, Mas Mario, ini ada kendala teknis karena timnya nggak muncul ini. Oh, udah muncul. Akan dilanjut. Oke, jadi kedua pandangan ini kita akan sama-sama diskusikan mana yang lebih bisa diterima oleh kita semua. Nah, maka parameter saya itu akan nanti saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mudah sekali yang kita berdua akan sama-sama menjawabnya. Itu yang pertama adalah mana yang lebih layak dipercaya? Mana yang lebih layak dipercaya? Mana yang lebih logis untuk dipercaya? Yaitu apakah Yesus mati disalibkan dan mati disalib, atau Yesus tidak disalib dan juga tidak mati disalib, begitu. Nah, jadi nanti saya akan paparkan beberapa hal, baik di dalam perspektif Alkitab maupun yang tidak memakai Alkitab. Dua hal ini saya akan bahas bersama-sama, tentu dengan perspektif dari Bang Zuma sendiri. Nanti tidak lupa kalau sudah menjelang akhir, nanti tolong ingatkan saya akan memberikan satu ilustrasi yang mudah sekali untuk kita mengerti bersama. Oke, mungkin sekian dari pembukaan saya. Baik, terima kasih pembukaan yang sangat luar biasa sekali dari Pendeta Mario. Kita kasih kehormatan. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, 3 menit depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada para gurunda yang telah memfasilitasi debat ini bisa berlangsung, dan juga terima kasih kepada saudara saya Bang Lukas ya, yang menyempatkan diri untuk berdialog. Dan saya pun sebenarnya tidak pernah sebelumnya belum pernah berdialog kayaknya dengan Pak Lukas ini, Pak Mario, sorry. Pak Mario. Oke. Iya, jadi saya dikasih jadwal pun saya, oh ya udahlah, ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan umat. Jadi gini, ketika berbicara mengenai penyaliban, saya simpel dan sangat sederhana, karena bercerita tentang sosok yang telah hidup, ya, itu berarti kita bercerita tentang sejarah. Ketika kita bercerita tentang sejarah, berarti jejak-jejak sejarah itu pasti ada. Dan yang lebih tahu tentang sejarah itu ada ataupun tidak adalah orang yang bermukim,
orang yang beranak cucu, yang punya keturunan, yang masih ada secara silsilah, terus turun-temurun menempati tempat di mana kronologis itu disangka terjadi. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus, maka tentu muara kita adalah perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu hanyalah merupakan nubuatan-nubuatan yang kemudian dicocokkan, apakah itu sesuai ataupun tidak, itu nanti bisa dibuktikan secara ilmiah. Di dalam perjanjian baru, jelas diajarkan bagaimana kemudian penulis gospel dan juga di dalam tulisannya menerangkan, ya, mengabarkan bahwa Yesus itu disalib. Tetapi ini perlu pembuktian yang akurat. Jadi ada sesuatu yang mesti kita buktikan secara absolut bahwa itu bukan klaim kitab, tetapi adalah benar-benar fakta sejarah, di mana fakta sejarah ini kita teliti secara histori memang pernah terjadi. Kalau dalam ajaran agama Islam itu nyata, ya, ada istilah sanad, matan, perawi dan seterusnya, sampai kepada objek, sampai kepada TKP, sampai kepada kronologis yang terjadi itu disaksikan dan dibuktikan kebenarannya. Nah, perjanjian baru ketika berbicara mengenai penyaliban itu sangat timpang dengan apa yang tertuang di dalam kitab itu sendiri. Karena di sisi lain mengatakan Yesus itu disalib, tetapi di sisi lain juga nyata mengatakan bahwa oknum yang dikatakan disalib itu pun tidak memenuhi syarat untuk disalib. Karena banyak dalil yang membuktikan bahwa oknum ini ternyata tidak disalib berdasarkan dalil. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Kita reset dulu waktunya untuk 5 menit. Karena ini sudah masuk sesi penjelasan, kita kasih waktu agak banyak. Ada yang gantiin nggak? Timer. Ntar ini agak ribet. Tolong, ada nggak Pak Imanes? Pak Imanes, tolong timernya. Kita Pak Iman. Maaf bro, saya lagi masih ada di tempat kantor bro, sorry bro. Pak Imanes. Sorry, aku nggak bisa, aku lagi masih ngobrol. Udah. Pak Ian aja lah, lanjut Pak Ian. Enggak, ini saya lagi dipakai nih Bang, sebentar Bang. Ada perlu ya, sebentar. Oke, saya dulu ya, sabar dulu. Biasanya Basin. Ada Pak Juli juga bisa. Sebentar, saya kasih dulu waktu ini. 5 menit. Ya, silakan speak up. Silakan waktu 5 menit untuk Mas Mario. Monggo Mas, silakan. Sorry, ini 5 menit TikTok atau bukan? Ini 5 menit, nanti belum TikTok, belum TikTok. Belum TikTok ya, oke. Silakan 5 menit penjelasan. Monggo. Oke, baik. Oke, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Zuma bahwa pembuktiannya harus secara historis dan juga menurut saya tambahkan satu lagi hal yang penting, mana yang logis menurut saya begitu. Nah, kalau secara historis itu sudah pasti dan juga kita lihat mana yang lebih masuk akal untuk dipercayai. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya akan paparkan sedikit mengenai bukti dari ayat Alkitab itu sendiri yang mengatakan Yesus disalib. Ini bukti yang jelas sekali, yang tulisannya tidak bisa ditafsirkan apa-apa lagi, yaitu Yohanes pasal 19 ayat yang ke-18. Oke, kalau mau dicatat boleh, mau ditampilkan oleh admin boleh, terserah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya bacakan saja, Yohanes pasal 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia, ini D-nya huruf besar dalam bahasa Indonesia, itu artinya Yesus, disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Itu jelas, berarti ini narasi yang ditulis di dalam kitab, yaitu Yesus disalib. Jadi tidak ada lagi tafsiran lagi, ini bukan ditafsirkan yang lain-lain, tidak multitafsir maksud saya, tidak ambigu, dan jelas tertulis dengan gamblang, mudah dimengerti, yaitu Yesus disalib. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Oke. Dan kalau kita baca sepanjang konteks, baik dari penangkapan,
dibawa ke Pilatus, lalu penyaliban itu sendiri, itu semuanya dengan gamblang tertulis tanpa multitafsir dan yang lain-lain, itu jelas Yesus sendiri yang disalib begitu. Nah, dari sini itu pembuktian ayat saya. Paling enggak itu salah satunya lah ya. Saya tidak perlu yang lain yang lain lagi. Nah, sorry saya tanya sedikit nih, waktu saya 7 menit 49. Bukan, itu mengurang nanti. Pas 5 menit itu waktunya habis. Oh, oke. Kan tadi Baik. 10 menit dibagi 2. Oke, lanjut. Oh, sorry, tadi saya nggak lihat dari awal, saya lihat Alkitab soalnya. Oke, baik. Lalu itu pembuktiannya dari Alkitab. Oke, sekarang itu bukti internal dari Alkitab. Sekarang saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penalaran sejarah. Mana yang lebih layak dipercaya? Mari kita cek beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita berdua sama-sama tahu ya Pak Zuma ya, bahwa orang Kristen itu memakai basis utama itu Alkitab sebagai Yesus itu sebagai pembuktian Yesus itu disalib. Jadi kalau ditanya apa argumen kita yang paling utama yang mengatakan Yesus disalib, tentu orang Kristen pasti mengatakan Alkitab itu sendiri. Ada bukti eksternal, tetapi yang paling penting bukti internal dulu, yaitu Alkitab. Alkitab yang mengatakan. Dan kalau dari pihak Islam, tentu tentu pasti yang akan bukti utamanya adalah dari Wahyu begitu. Kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi, Quran surah 4 156 sampai 158. Nanti saya belum buka Al-Quran, jadi saya nggak tahu. Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Lalu itu keduanya. Nah, kita perlu tahu waktu Alkitab dan Quran ditulis itu lokasinya di mana. Saya membicarakan geografis dulu. Secara geografis Alkitab ditulis di Israel, sudah pasti. Dan secara geografis itu Quran ditulis di Arab. Oke. Nah, kedua tempat ini rentang tempatnya itu berbeda jauh sekali. Sedangkan secara kejadian, secara historis, kejadian itu terjadinya di Israel. Oke. Terjadinya di Israel. Nah, itu adalah beda geografis yang cukup jauh sekali. Yang kedua adalah waktu. Waktu yang berbeda baik, jauh sekali. Sudah habis ini kelebihan. Oh, sudah habis. Silakan ini masih 46. Udah waktu 5 menit ini sebetulnya. Silakan Mas Zuma. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi ketika Bang Mario mengatakan bahwa pembuktian secara letak geografis di mana Al-Quran dituliskan dan di mana kemudian gospel dituliskan, itu adalah pembuktian daripada kebenaran. Justru saya melakukan pembuktian terbalik. Justru apa yang dituliskan di dalam iman Kristen yang katanya dikatakan dituliskan di Yerusalem, itulah yang kemudian membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Ini lucu memang kedengarannya, tapi itulah faktanya. Nah, kalau misalnya tadi saudara saya mengatakan di Yohanes ada katakan Yesus disalib, itu perkataan penulis Yohanes. Nah, sementara perkataan yang ditengarai itu adalah tulisan atau perkataan Yesus itu sendiri, itu tertera di dalam Lukas 24 ayat 44, di mana Lukas mengatakan bahwa Yesus konon berkata, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis. Ini poin penting. Konon Yesus mengatakan, ya, aku mengatakan kepadamu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis itu? Jelas dikatakan bahwa pertama, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, ayat ini telah membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Sesederhana itu, ya.
Karena memang tidak ada tertulis. Ketika pengarang Lukas mengatakan bahwa ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari di antara orang mati pada hari ketiga, dan itu tertulisnya di Mazmur, tertulisnya di kitab para nabi, tertulisnya di Taurat Musa, maka cukup dalil ini saja telah membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak pernah bangkit di hari ketiga. Kenapa? Sampai hari ini, ya mungkin pengecualian malam ini, Saudara Mario bisa membuktikan bahwa betul-betul di dalam Mazmur, di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini saja. Gak usah melebar dulu kemana-mana. Kalau tadi membicarakan tentang Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Al-Quran itu yang bercerita bukan Rasulullah Muhammad SAW. Yang bercerita adalah Sang Maha Melihat, Sang Maha Mendengar, Sang Maha Menyaksikan, yaitu Dia yang di hadapannya bumi ini hanya sebesar debu. Berarti kalau bumi ini di hadapannya hanya sebesar debu, apapun yang terjadi, di mana esensi ini tidak terikat waktu dan ruang, yang kalau kita ukurannya antara Nabi Isa, Yesus, dan Rasulullah Muhammad SAW itu ada ratusan tahun, di hadapan beliau itu sedetik pun tidak cukup. Maka tidak ada rintangan, tidak ada halangan untuk dia menceritakan kembali kepada utusannya yang akan datang. Nah, kemudian, ketika dikatakan bahwa Yesus itu disalib, dan pengikutnya ada, dan pengikutnya konon ceritanya adalah mereka yang taat kepada ajaran Yesus, maka tentu kita akan mengetahui secara detail sejarah histori orang-orang yang menunggu detik-detik bangkitnya Mesias dari kematian pada hari ketiga. Pertanyaan yang muncul nantinya adalah, siapa oknum yang menunggu sosok Tuhan yang datang dalam rupa manusia, membunuh dirinya demi untuk menyelamatkan manusia dari sesuatu yang sangat besar katanya, yaitu dosa waris. Ya, kalau yang sekarang yang terjadi di atas muka bumi ini, orang-orang menunggu bagaimana caranya bisa menghilangkan COVID-19, gempar seluruh dunia, diketahui oleh siapapun yang bisa berpikir dan bisa mendengarkan di alam dunia, di dunia saat sekarang. Tetapi ada sosok Tuhan, pencipta alam semesta, lalu datang menjelma menjadi manusia, lalu mengajarkan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, kepada orang yang sesama dengan dia, bahwa dia akan bangkit untuk menghapus dosa, menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Tapi sangat disayangkan, seribu sayang, tidak ada satupun makhluk yang menunggu detik-detik bangkitnya dia dari kematian, duduk, berdiri, berjalan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang menyaksikan kejadian itu. Bahkan kalau saya diberi waktu, saya akan membuktikan bahwa oknum yang dikatakan Tuhan ini telah berbohong besar dengan mengatakan ketika datang sosok wanita bertemu dia di dalam pemakaman Yahudi, dengan di mana Maria ini bertanya, apakah kamu melihat sosok yang mayat Tuhan kami? Katanya tidak. Tapi pada kesempatan yang sama, laki-laki ini pun mengatakan, pergilah, katakan kepada muridku bahwa ya, aku akan pergi kepada Bapakku. Ternyata ini yang berbicara ini adalah dia sendiri. Oke, terima kasih. Sudah habis. Bentar, saya riset dulu. Saya set dulu timernya. Apa dulu ya? Allahu Akbar. Mantap kopinya. Oke, silakan Mas Mas Mario. Oke, baik. Oke, penjelasan yang baik sekali. Terima kasih Pak Zuma. Oke, menurut saya begini. Kalau Anda bermaksud membuktikan bahwa Yesus tidak disalib dari Alkitab itu sendiri, menurut saya itu akan kesulitan yang sangat besar sekali. Tadi Anda menjelaskan tentang di dalam Lukas. Saya lupa, Lukas berapa tadi? Pak Zuma, sorry, bisa dijawab? 24. Ayat 44 sampai ayat 46 ya. Oke. Kalau Anda bermaksud menjelaskan di dalam yang Lukas ini maupun yang menyuruh saya di dalam membuktikan di dalam Mazmur ataupun Perjanjian Lama yang lainnya, itu akan kesulitan sekali karena narasi di dalam Injil itu sangat jelas Yesus mati disalib. Yesus disalib dan Yesus mati disalib juga kok.
Kalau tadi Anda menolak dalam Yohanes 19 ayat 18 yang tadi yang Anda bilang, karena alasan itu adalah tulisan dari, anggap saja Yohanes ya, anggap saja Yohanes. Nah, anggap saja kita sebut Yohanes. Kalau Anda menganggap bahwa tulisan narasi dari Yohanes 19 ayat 18 itu tulisan Yohanes, bukan tulisan Yesus sendiri, maka Anda harus membuang yang lain juga. Banyak sekali tulisan, saya bilang tulisan putih lah ya, karena kalau di Alkitab, di elektronik, tulisan Yesus itu merah, perkataan Yesus itu merah, yang bukan Yesus itu putih. Maka Anda harus membuang semua tulisan yang putih, begitu. Anda tidak bisa menerima sebagian yang putih lalu menolak sebagian yang putih lagi. Anda harus menolak sebagian semua yang putih begitu. Jadi cuma tulisan merah saja yang dibaca, yang dipercaya. Menurut Anda itu akan kesulitan besar sekali begitu. Jadi ini ayat yang sangat jelas, tidak multitafsir dan sangat betul-betul gamblang, mudah dimengerti begitu. Terlepas dari yang tadi Anda mengatakan adanya ayat yang bisa menjelaskan atau nubuatan apapun yang di dalam perjanjian lama yang bisa dibuktikan di dalam perjanjian baru, whatever bla bla bla. Tapi itu semua sudah dijelaskan di dalam kitab narasi ini begitu. Kalau Anda tidak mempercayai narasi di dalam Lukas ini sebagai satu bentuk utuh kejadian Yesus disalibkan, maka harus membuang semuanya begitu. Nah, lalu saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi yang kelupaan. Itu tanggapan saya untuk Pak Juma. Oke, pertimbangkan hal-hal berikut. Tolong pertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, tadi saya sudah sebut faktor geografis. Yang satu di lokasi Israel, waktu Alkitab dicatat tentang penyaliban Yesus. Yang satu lokasi di Arab, mencatat tentang Yesus tidak disalib. Pertimbangkan dua itu. Yang satu jaraknya dekat, yang satu jarak terlalu jauh. Oke. Yang kedua, pertimbangkan waktu. Yang satu dicatat di abad pertama, yang yang lain tercatat di abad kedua. Abad ke-7. Oke lah, abad ke-6 juga nggak apa-apa deh. Saya korting 1 abad. Begitu. Tapi beda 5 abad, beda 6 abad, beda 4 abad saja, itu sudah sangat jauh sekali. Beda ratusan tahun. Begitu. Lalu yang ketiga, saksi mata. Siapakah yang mencatat, siapakah yang melihat kejadian waktu Yesus disalib? Orang-orang yang ada di Israel itu sendiri, atau orang yang bukan di Israel itu sendiri, yaitu Muhammad. Oke. Lalu yang keempat, adakah bukti selain bukti internal itu sendiri? Kekristenan ada, bukti internal Alkitab, bukti eksternal ada, catatan-catatan sejarawan di luar Alkitab yang menjelaskan, yang memberitahu bahwa Yesus mati disalib. Apakah Quran ada, apakah di dalam Islam ada bukti eksternal ini? Kalau ada, saya sih mau mendengarnya, begitu. Dan semuanya di dalam pihak Kristen itu satu pandangan semuanya, yaitu Yesus mati. Oke, di dalam Islam saya mendengar bahkan ada 3 pandangan setidaknya. Yesus disubstitusi, oke. Yesus itu ini pandangan yang populer, yaitu Yesus ditukar dengan orang lain yang mukanya diserupakan. Yang kedua, Yesus itu ya nggak disubstitusi, disalib sih, cuma mati. Nggak mati. Yesus disalib cuma nggak mati, yaitu pingsan begitu. Yang ketiga ada yang terima juga, cuma ini sebagian kecil, sangat jarang sekali Yesus mati, begitu. Nah, variasi-variasi pandangan ini membuat bermasalah di dalam tubuh Islam itu sendiri. Oke, itu 5 faktor yang saya bilang, geografis, waktu, saksi mata, lalu bukti internal, bukti eksternal, dan yang ketiga pandangan. Tolong jawab pertanyaan saya, siapapun yang mendengar ini, mana yang lebih layak dipercaya jika Anda mempertimbangkan 5 faktor tersebut? Faktor geografis, faktor waktu, faktor saksi mata. Baik, internal, waktu sudah habis, 5 menit sudah dipakai dengan bagus sekali. Silakan Mas Juma untuk menjawab ataupun apapun itu, silakan. Baik. Jadi gini, ketika kemudian Anda menarasikan bahwa kebenaran itu mutlak berasal dari Bible, karena Bible dituliskan di Yerusalem, berarti kita tidak bisa menafikan kebenaran dan penolakan Yahudi terhadap Kristen. Kenapa? Karena kitab Kristen itu kemudian seperti yang saya bacakan tadi, yang saya tunjukkan, Lukas 24, bercerita tentang kitab Musa,
kitab Daud, kemudian bercerita pada kitab nabi-nabi selainnya, di mana Yesus mengatakan ada tertulis Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, sekarang pertanyaan saya kembalikan kepada saudara, apakah Yesus lebih benar daripada orang-orang yang memiliki kitab Taurat, memiliki kitab Mazmur, yang mana di dalamnya itu jelas jaraknya jauh daripada pengajaran Yesus? Belum lagi kalau kita bercerita tentang pengajaran gereja. Bagaimana kemudian kitab Taurat penulisannya, diwahyukannya di mana, lalu kemudian kitab itu dicocok-cocokkan, didudukkan Yesus sebagai orang yang nyata tidak ada pernah mengajarkan seperti apa yang dirumuskan oleh gereja. Contoh, taruhlah kita ngambil Yesaya, telah lahir, ya, telah lahir telah lahir seorang anak, Allah yang perkasa, itu kapan dituliskan? Kalau Anda kemudian menuduh Al-Quran secara serampangan dengan mengatakan bahwa Arab jauh, selisih beberapa abad, saya pun akan mengembalikan itu kepada kitab Anda. Sekarang saya katakan, saya tidak butuh Al-Quran untuk membuktikan ini. Kenapa? Al-Quran itu sudah final. Yesus tidak disalib, selesai. Pembuktian kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri dibenarkan. Satu, orang-orang yang punya silsilah turun-temurun sampai hari ini tidak mengimani apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Kristen. Ada Nikodemus, ada Maria, ada Yusuf Arimatea. Orang-orang ini yang menurunkan Yesus konon di dalam kitabnya orang Kristen. Pertanyaannya sekarang, kemana keturunan mereka? Kemana iman mereka? Kalau memang mereka mengimani apa yang dinyatakan oleh bapak-bapak gereja saat sekarang, seperti yang diterangkan oleh saudara Mario, itu adalah mutlak sesuatu yang benar, sekaitan, searah, sejalan, seirama dengan sejarah, seirama dengan fakta, bukan sesuatu yang sifatnya khurafat. Ya, nah, mana dia? Sekarang yang menjadi pusat kekristenan yang mengimani seluruh konsep yang dipaparkan oleh bapak-bapak gereja itu di Vatikan adanya, bukan di Yerusalem. Jadi sejarah apa yang akan Anda uraikan di sini? Nah, yang muncul di permukaan kemudian adalah ketika Al-Quran mengatakan beliau tidak disalib, ya kan? Tidak ada penyaliban terhadap Nabiullah, ya, yang diutus mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel itu. Nah, orang-orang Yahudi yang memegang teguh tongkat estafet kenabian mereka, ajaran mereka, itu tidak pernah memberikan ruang di dalam konsep ibadah mereka, di mana ada sosok nabi yang tampil di situ sebagai nabi yang pernah disalib, yang pernah dibunuh. Lalu kemudian mengarahkan ajaran mereka searah dengan ajaran yang datang dari Vatikan sana. Itu tidak pernah kita temukan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai dalil. Ketika sahabat saya mengatakan bahwa Yesus itu mutlak disalib, karena itu didukung oleh kitab. Saya hanya ingin satu yang tadi, Lukas 24, Anda belum membantah, Anda belum membuktikan. Sekarang saya ingin melihat di dalam Ibrani 5 ayat 7. Ini suratnya Paulus. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa maupun permohonan dengan ratapan dan air mata kepada Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Dan doanya didengar karena kesalehannya. 1. 2. 11 ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Pengakuan Paulus, Yesus berdoa agar dia diselamatkan dari maut, dan doanya dikabulkan, diaminkan. Dalam Yohanes 11 ayat 22, doanya akan dikabulkan, segala sesuatu yang diminta kepada Allah akan dikabulkan kepada Yesus. Ini penting. Apakah Yesus ikhlas disalib, ditangkap? Adakah tanda-tanda dia ikhlas untuk disalib? Tidak ada. Nanti kita uraikan secara histori. Silakan. Terima kasih. Waktu sudah habis, kita reset dulu. Silakan Mas Mario untuk mengkonter ataupun menjawab ataupun apapun itu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jumal. Lalu ya,
Mohon maaf dengan tanpa mengurangi rasa hormat, banyak sekali tadi, enggak banyak sih, beberapa hal tadi Anda luar dari konteks tentang penyalipan dan kematian. Sebenarnya saya nggak mau membahas tentang kebangkitan, tapi bolehlah saya singgung-singgung sedikit, karena penyalipan, kematian, dan kebangkitan itu ada kaitannya sedikit. Nah, tadi Anda sempat bertanya begini, Yesus lebih benar daripada orang-orang Yahudi, karena tadi saya mengatakan jarak dari Islam dan Kristen itu sendiri pun, pada waktu kitab ditulis itu jaraknya ya bisa 5 abad, anggaplah 4 abad juga nggak apa-apa begitu. Nah, ya sama saja dong dengan perjanjian lama, perjanjian baru ditulisnya juga berbeda jauh begitu. Memang sih perjanjian lama, perjanjian baru ditulisnya cukup jauh waktunya begitu. Tapi setidaknya itu dari satu bangsa, Pak. Setidaknya dari satu bangsa yang sama. Bukan dari bebas, memang berbeda abad. Tapi bayangkan bagaimana menulis sesuatu yang perspektifnya itu berbeda sekali dari waktu yang sangat lama plus tempat yang sangat jauh sekali. Zaman dulu nggak ada kereta, nggak ada transportasi apapun yang secanggih sekarang ya Pak. Nggak, apalagi internet, nggak ada. Itu sudah mengurangi nilai sekali itu. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Sudah tempatnya beda jauh, waktunya beda jauh. Perjanjian lama, perjanjian baru itu tempatnya sama, tetapi waktunya saja jauh. Begitu. Ya masih lebih mending kita lah begitu. Perjanjian lama, perjanjian baru cuma beda waktu, walaupun tempatnya sama. Menurut saya begitu. Waktu Anda menjelaskan tentang Ibrani, saya amin dan setuju, Pak. Amin dan setuju gitu, Pak. Allah menyelamatkan dia dari kematian. Saya amin dan setuju 100%. Tetapi bukan dengan cara tidak mati. Yesus mati, tetapi dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Amin, Pak. Amin sekali 100% itu. Tapi bukan dengan cara tidak mati. Yesus mati, tapi diselamatkan Allah dari kematian dengan cara dibangkitkan pada hari yang ketiga. Begitu. Kita berdua menafsirkannya berbeda. Saya mengerti itu, dan menurut saya itu tafsiran yang betul. Oke, lalu Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ini faktor, ini yang penting sekali, Pak. Saya nggak memakai Alkitab. 5 pertanyaan yang tadi, Pak. Mana yang lebih layak dipercaya jika 5 hal ini dipertimbangkan, begitu. Habis waktu yang ini, nanti saya akan jelaskan dengan satu ilustrasi yang sangat penting sekali. Karena ini, mengapa ini penting, Pak, begitu? Karena pembuktiannya netral. Saya tidak memakai Alkitab Anda, saya tidak memakai Alkitab saya, begitu. Maksudnya ayat-ayatnya ya, tidak ada ayat Alkitab di dalamnya. Tapi tolong pertimbangkan dengan nalar. Mana yang lebih layak dipercaya? Kalau Anda mengatakan, Alkitab saya sendiri mengatakan, kok Yesus nggak disalib, tadi itu Yohanes 19:18 itu kurang gamblang apalagi, begitu. Kalau Anda menyuruh saya membuktikan yang, saya lupa yang apa tadi, Mazmur kali ya. Itu ada ayat yang lebih jelas, yang tidak perlu dimultitafsirkan, itu sudah menjelaskan semuanya, Pak. Begitu. Jadi tidak ada lagi kalimat segamblang itu. Kalau ada kalimat segamblang yang mengatakan, Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, ya otomatis nggak bangkit sih. Kalau ada segamblang itu, tidak multitafsir, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Itu yang segamblang itu ya, yang segamblang Yohanes 19:18, mau yang tulisan merah, tulisan putih, terserah. Kalau ada segamblang itu, wah saya perlu pertimbangkan lagi. Dan banyak tempat di mana-mana, di perjanjian baru ada, perjanjian lama ada, begitu. Tolong kasih tahu saya dengan senang hati mau melihatnya. Di mana itu? Begitu. Karena kalimat yang saya kasih itu gamblang sekali. Mana mungkin kalimat yang gamblang ini dimultitafsirkan lagi? Tidak mungkin. Sedangkan kalau yang Anda tadi katakan Mazmur lah, apalah, itu masih multitafsir loh. Yang Ibrani tadi, itu saja kita berdua masih tafsirannya berbeda kan? Kita berdua menafsirkannya dengan berbeda. Tapi ada nggak yang bisa mengatakan segamblang Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati? Begitu. Kalau ada yang segamblang itu, seperti segamblang Al-Quran. Saya lupa Quran berapa gitu, surah berapa. Yang seperti segamblang Quran. Nah, seperti itu Pak, segamblangnya. Kalau betul ada yang segamblang itu, tolong beritahu saya. Tolong beritahu saya. Oke, saya sudahi 20 detik terakhir, silakan. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke sesi TikTok aja ya. Sepertinya sudah mulai masuk ke ekstensi diskusi ini. Jadi kalau pakai timer nanti kaku sepertinya. Oke, saya kasih waktu 30 menit
Untuk versi TikTok ya. Jadi versi TikTok. Bang Zul. Ya. Bukannya saya masih ada waktu 5 menit? Tadi yang pertama. Yang pertama saya, terus Pak Zul dulu. Iya, Bang Zul, Zul masih ada 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, silakan Mas Zuma. Maaf saya. Ya, makasih Bang Zul, sekedar mengingatkan aja sih. Siap. Kalau tidak diizinkan juga nggak apa-apa. Iya. Ayo lanjut 5 menit. Jadi gini, ketika saudara menjadikan Yohanes 19 ayat 18 ini sebagai acuan pembenaran, di situ gamblang katanya. Dan di situ dia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang yang lain, di sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Oke, ini adalah catatan orang yang kemudian menuliskan sebuah cerita yang kitabnya kemudian disebut dengan kitab Yohanes. Baik. Memang jelas ada oknum di dalam kitab Anda. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana gitu loh. Jangan bawa-bawa Quran dulu. Bawa orang yang memegang sejarah kehidupan daripada keturunan Bani Israel itu sendiri. Apakah benar cerita ini ada? Apakah benar apa yang tertuang di kitab ini ada? Karena kita berbicara mengenai fakta. Berbicara mengenai fakta berarti harus kembali kepada titik objek di mana kejadian itu disangka terjadi. Di kitab mana memang tertuang. Rumusan-rumusan gereja mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, datang dalam rupa manusia, mati, disalib, bangkit pada hari ketiga. Memang betul, di kitab Anda itu jelas gamblang adanya. Tapi sangat disayangkan gitu loh. Di kitab yang sama, justru menunjukkan orang yang mengatakan dirinya ini sebagai orang yang disalib, bangkit pada hari ketiga, tidak ditemukan apa yang dia katakan. Contoh yang saya katakan tadi, di dalam Lukas 24, ayat 44 sampai ayat 46, itu sama sekali tidak ditemukan di kitabnya Bani Israel. Sementara oknum ini menyebut kitabnya orang. Katanya di Torah, katanya di Mazmur, katanya di kitab para nabi-nabi. Kita cari, supaya netral gitu loh. Ini kan kitab Anda. Ketika kitab Anda mengatakan dia di tengah-tengah disalib, ya itu kitab Anda. Nah sekarang, kita coba mengambil perkataan orang yang saudara anggap sebagai Tuhan, yang mengatakan ada tertulis Mesias seperti dia yang akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di Taurat, tertulis di Mazmur, tertulis di kitab para nabi-nabi. Sederhana sebenarnya. Berhenti saya jadi kristolog per hari ini juga. Kalau Anda bisa membuktikan tertulis di mana pernyataan daripada Yesus itu. Kalau tidak ada, maka semuanya akan gugur. Ya, dalil-dalil yang ada di dalam kitab Anda semua akan gugur. Ketika yang dimaksud oleh Yesus itu ada tertulis di Taurat, ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di kitab para nabi-nabi bahwa Mesias akan bangkit di antara orang mati di hari ketiga, maka hari ini adalah hari terakhir saya menjadi kristolog. Saya tutup buku dan akan jualan tempe aja di pasar. Kalau Anda bisa membuktikan itu, tapi kalau tidak, maka percuma Anda menunjukkan dalil ini. Belum lagi ketika saya masuk ke dalam kitab yang mengatakan ada tertulis jika engkau adalah anak Allah, katanya, maka malaikat akan mengirimkan, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya agar menatang di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu ada tertulis juga. Ternyata iblis lebih hebat daripada pengakuan Yesus. Sorry, saya harus mengatakan itu. Yesus mengatakan tertulis, Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana tertulis itu? Hoax. Tidak ada tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang mampu menunjukkan itu. Tapi ketika iblis mengatakan, jika benar engkau adalah anak Bapa, buanglah dirimu dari sini ke bawah. Karena ada tertulis, Bapa akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis mengatakan itu dan terbukti benar ada tertulis di kitab Mazmur. Yesus mengatakan itu tidak terbukti ada di kitab Mazmur. Sekarang kebenaran apa yang ingin Anda jajakan? Kitab Anda mengatakan ada Tuhan dibunuh, bangkit hari ketiga. Oknum yang tinggal di sana beranak pinak, keturunannya sampai hari tidak mempercayai itu. Anda mempercayai ajaran dari Barat.
Yang Anda katakan ditulisnya di Yerusalem. Anda lupa bahwa kitab Anda diajarkan hanya kepada orang-orang yang ada di kerajaan Romawi dan Yunani. Tidak diajarkan kepada orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi tidak percaya. Dari abad pertama mereka nggak percaya. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan Yesus fakta atau fiktif atau fiksi? Jelas kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Menguraikan lebih jelas, menjelaskan lebih terurai bahwa Yesus itu hanya fiktif. Boleh saya katakan bahwa dia adalah aktor fiktif sama sekali. Demikian. Baik, terima kasih Mas Bima. Kita reset waktunya ya. Masuk sesi TikTok. Aduh, maaf kepanasan mulutku. Kita beri waktu 30 menit ya Mas Bima. Cukup ya? Baik. Nah, 30 menit. Aturan TikTok ini boleh langsung disanggah kalau lawan diskusinya itu dikatakan kurang jelas ataupun mau mempertegas bisa langsung disanggah. Silakan timer saya mulai 30 menit Mas Mario sudah jelas? Ya, kalau saya sanggah, saya perlu bilang silahkan dulu nggak kayak di Geraha Mualaf? Boleh silakan gitu Buca, nggak apa-apa. Oke, silakan dilanjutkan. Timer akan berjalan, salah satu akan yang berbicara langsung ini timer berjalan. Jadi siapa tuh? Sorry. Saya hanya ingin mengajukan sebuah dalil, Bang. Tolong diuraikan. Kisah Para Rasul 29, Kisah Para Rasul ayat 25, ayat 19. Tetapi mereka selisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Tolong Anda terangkan kepada saya, apa yang ingin Anda keluarkan dari ayat ini? Ketika ayat ini menerangkan adanya perselisih paham tentang oknum yang bernama Yesus, ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan masih mati, sudah mati, ada yang mengatakan masih hidup. Silakan. Sorry, Kisah Para Rasul berapa? 25 ayat 19. Mudah-mudahan saya tidak salah ayat. Oke, boleh timer mati beberapa 10 detik aja. Saya baca sebentar. Dibaca atau share screen? Saya baca sendiri, sorry. Ayo baca langsung aja, karena ini versi TikTok. 30 menit itu untuk kalian berdua, bukan versi catur ini. Oke, ya wes lah. Oke, lanjut ya. Ya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Oke, ini waktu Kisah Para Rasul terjadi yang ditulis ini, nggak semua orang tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Banyak orang yang sudah tahu bahwa Yesus mati. Itu poin yang utama loh Pak. Itu poin pertama yang Islam tolak, yaitu Yesus tidak mati. Oke, nah sekarang Paulus mengatakan hidup. Sementara orang-orang yang lain mengatakan mati. Yang mana yang benar dan apa yang menjadi acuan Anda mengatakan Paulus lebih benar? Silakan. Kalau memang Paulus mengatakan hidup, tentu itu dia tahu dari murid-murid yang lain kok. Kenapa tidak? Dari mana Anda bisa tahu? Sementara orang berselisih paham pada masa itu. Yang berselisih paham itu hanya jemaat-jemaat awam. Dari mana Anda bisa tahu itu? Kalau Anda baca dari awal, tentu itu banyak dan dibilang ada jemaat beberapa orang kok. Tapi faktanya ketika Yesus itu muncul di tengah-tengah muridnya, apa yang mereka katakan? Salam alaikum, apa kata mereka? Mereka terkejut, mereka ketakutan, mengira yang muncul ini adalah hantu. Ayo, yang mana yang Anda katakan orang awam? Oke, kaget itu apa memang artinya adalah pasti itu kaget itu kan bukan berarti orang menyadari bahwa dia itu memang hidup, tidak. Ya kan gini. Bahwa nggak wajar kalau ada orang mati hidup, nggak wajar itu Pak. Nah, berarti Yesus tidak mengajarkan tentang dia akan bangkit. Ayo. Siapa bilang? Nah, buktinya murid-muridnya ketika melihat Yesus setelah kejadian dia mengira melihat hantu. Oke, ada tertulis Pak. Robohkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Sorry, saya salah. Robohkan bait Allah ini saya akan mendirikan dalam 3 hari. Waktu itu murid-muridnya nggak mengerti kalimat itu. Waktu itu murid-muridnya nggak mengerti kalimat itu. Oke, apa kalimat pertanyaannya sudah? Jadi gini, di dalam Lukas 24 dia mengatakan konon
ada tertulis, ya kan? Berarti jika benar tentang penyaliban ini adalah sesuatu kebenaran, maka Yesus telah mengajarkan itu kepada muridnya. Jika benar Yesus mengajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga, maka murid-muridnya menunggu detik-detik kebangkitan sang guru, bukan malah setelah bangkit mengira dia melihat hantu. Lukas 24 ayat 37. Mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Coba Anda kalau dipesan, andai saja Anda hidup pada masa itu, wahai Mario, ada tertulis, aku akan bangkit pada hari ketiga. Ketika terjadi, Yesus ditangkap, maka Anda pasti akan menunggu detik-detik bangkitnya hari ketiga. Begitu Anda melihat Yesus, maka Anda akan bersorai-sorai. Tapi faktanya, Anda malah ketakutan. Berarti, apa yang dibesar-besarkan oleh gereja saat sekarang, saya sudah buktikan bahwa orang yang hidup pada masa itu tidak pernah diajarkan. Belakangan baru konsep ini muncul. Coba Anda sanggah, bagaimana kemudian Paulus mengatakan hidup, murid-murid mengatakan mati. Kalau Anda mengatakan itu orang awam, fakta murid-muridnya mengira yang dia lihat itu adalah hantu. Bagaimana Anda bisa keluar dari masalah ini? Silakan. Oke, jadi begini, waktu mereka dikatakan takut, itu bukan berarti ketakutan yang aneh-aneh. Itu ketakutan yang mengatakan bahwa enggak wajar, Pak, ada yang namanya orang mati lalu hidup. Makanya waktu Yesus bilang, dirobohkan bait Allahnya, pengendirikan dalam 3 hari. Mereka enggak paham. Dan tidak ada kejadian natural dalam sejarah sampai pada waktu itu. Yang tercatat loh ya Pak, ada orang mati lalu hidup. Begitu. Bagaimana dengan Lazarus? Jadi wajar. Lazarus bagaimana? Ketika Yesus mengatakan, Lazarus bangkitlah, apa yang terjadi bangkit? Orang-orang di situ tidak ada yang kaget, semua terkesima, semua takjub. Lalu kenapa ketika Tuhan yang bangkit pada hari ketiga? Coba Anda lihat di Markus 14 ayat 50. Bagaimana kemudian murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Coba. Lari meninggalkan Yesus itu sudah bukti indikasi kuat bahwa mereka tidak pernah diajarkan kalau apa yang Anda ajarkan hari ini, kalau apa yang gereja ajarkan hari ini. Murid lari. Padahal mereka sudah tahu kalau yang menjadi Yesus di hadapan mereka, yang mereka temani tidur, mereka temani makan, adalah Sang Pencipta alam semesta. Mereka tidak perlu lari. Tapi fakta, kitab yang membuktikan, saya tidak butuh Quran. Kitab Anda sendiri yang membuktikan Yesus itu tidak pernah disalib apalagi bangkit. Silakan Anda bantah. Pada waktu itu terjadi, mereka emang cuma sampai pada momen itu saja, Pak. Apakah mereka hanya berhenti pada mereka terkejut itu saja? Masih ada cerita sambungannya loh, Pak. Anda nggak sambungan itu. Masih iya, dan kalau kita cerita sambungannya lebih parah. Oke, boleh tolong kasih tahu saya ayat berapa yang lebih parah? Ayat selanjutnya di dalam Lukas 24. Apa yang terjadi? Ketika murid-murid ini tidak percaya bahwa yang ada di depannya itu adalah Yesus, bukan hantu. Apa yang terjadi? Apa kata Yesus? Kenapa kamu ini? Ada apa dengan kalian? Coba, Yesus aja heran. Kalau Yesus mengajarkan dia akan bangkit, tidak perlu heran dia. Murid-muridnya juga tidak perlu ketakutan. Ada apa dengan kalian? Ya, akulah ini, rabalah tanganku, inilah kakiku. Inilah aku, rabalah aku, kata dia. Lihat Pak, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Sambil berkata, Yesus membentangkan tangannya. Dia memperlihatkan kakinya. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Inilah aku, rabalah aku. Apakah pada saat itu Yesus ingin membuktikan dirinya Tuhan? Atau ingin membuktikan bahwa dirinya adalah manusia, bukan hantu? Belum lagi ketika murid masih pelangap-pelongok, Yesus, aduh, adakah makanan di antara kalian? Kemudian muridnya memberikan ikan goreng, lalu juga sedikit madu, lalu kemudian Yesus makan. Apakah di situ Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan? Atau dia ingin membuktikan bahwa dia bukan hantu, dia bukan orang yang bangkit dari kematian? Coba, silakan. Kalau Anda membaca kisah selanjutnya, itu dengan jelas, dia yang mengatakan sendiri, Yesus itu mereka kaget, bukan Yesus, mereka kaget, tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada timbul keraguan-raguan di dalam hati mereka. Tapi setelah sampai di situ, adakah berhenti? Tidak. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kamu adalah saksi dari semuanya dan yang lain-lain. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini dan sampainya.
dan yang selanjutnya kenaikan Yesus, begitu. Apakah itu kurang meyakinkan untuk Anda? Oh jelas. Apapun kemudian yang Anda uraikan tentang dalil itu, di mana Yesus justru memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia katakan bahwa engkau akan ke sana, dan sebelum engkau mendatangi seluruh kota yang ada di Yerusalem, engkau akan mendapatkan anak Allah, dan anak manusia turun bersama dengan awan-awan. Ada di antara kalian yang belum mati, ya, masih hidup, menyaksikan anak manusia turun dari awan. Tapi sampai hari ini semua tinggal tulang belulang, tapi anak manusia belum datang juga. Berarti apa yang diterangkan ayat-ayat selanjutnya justru akan menghancurkan doktrin iman Anda yang mengatakan dia mati, dia bangkit, dan dia adalah Tuhan. Itu sangat sederhana sebenarnya mematahkan itu. Karena inilah saya katakan bahwa dalil kitab Anda yang membuktikan bahwa Yesus itu disalib. Satu, sejarah, pelaku sejarah, orang-orang yang hidup di tempat yang ada saat sekarang yang memiliki kitab original teks itu tetap tidak pernah mengimani tentang penyaliban oknum yang bernama Yesus yang kalian imani sebagai jelmaan Tuhan. Dua, yang ketiga, Al-Quran menerangkan dengan terang, dia adalah kalamullah dalam iman saya, dia adalah firman Allah yang menjelaskan tentang itu, dan dibenarkan oleh kitab Anda sendiri. Dengan secara teliti, secara kritis kita lakukan pendalaman terhadap dalil per dalil. Ini bukti bagaimana kemudian orang-orang yang ada pada zaman itu berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Menjawab semuanya. Tinggal Anda yang berpikir, apakah konsep rumusan-rumusan gereja ini akan Anda bawa sampai ke kubur, atau Anda akan meninggalkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi? Silakan. Oke, terima kasih paparannya, Pak. Menurut saya begini, kalau memang Yesus mengatakan dia itu memang mati, dan memang narasinya mati kok. Narasinya mati. Kalau Anda kenapa hanya mengutip dari ayat yang Lukas tadi saja? Kenapa tidak banyak di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ada banyak sekali bukti internal yang mengatakan bahkan di dalam narasi Yesus dikuburkan. Ada gitu orang mati, orang yang hidup terus dikuburkan di dalam sejarah mereka. Ada begitu orang yang prajurit Roma yang tidak berhasil membunuh, mengeksekusi orang yang harus dihukum mati sehingga dia hanya dituduh sebagai pingsan. Menurut saya tidak begitu. Prajurit Roma memang orang terlatih untuk membunuh begitu. Oke, menurut saya ada pertanyaan penting ya Pak yang Anda harus menjawab. Ada nggak bukti eksternal di luar Al-Quran yang mengatakan Yesus tidak mati? Banyak pertanyaan Anda belum menjawab. Terima kasih, silakan. Baik. Bukti eksternal. Pertama, kitabnya Bani Israel. Itu lebih akurat. Mereka sedikit pun tidak pernah menceritakan tentang apa yang Anda paparkan malam hari ini, tentang adanya sosok Tuhan yang datang nusul menjadi manusia, bangkit pada hari ketiga. Itu bukti otentik. Kita tidak perlu mengambil dari bukti lain, karena bukti lain kalau berbicara mengenai sejarah itu berbicara mengenai manusia biasa. Sejarah bisa dipelintir, tetapi kitab suci meskipun bisa dipelintir, tetapi orang yang taat memegang original teks kitab mereka itu lebih tahu, lebih paham, lebih mendekati kebenaran. Nah sekarang kalau Anda mengatakan ada tidak bukti di luar daripada Al-Quran? Satu, bukti dari kitab Anda. Kedua, bukti dari kitabnya agama Yahudi. Ketiga, bukti dari tempat Yesus dibesarkan. Keempat, bukti secara mendunia. Tidak ada sekomunitas manusia yang pernah bersiara dalam rentetan waktu yang bersamaan, kemudian secara kontinu yang melakukan penghargaan terhadap kejadian-kejadian yang pernah terjadi berdasarkan terhadap kitab Anda. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau Al-Quran, berbicara mengenai Al-Quran, apa yang dituangkan oleh Al-Quran? Nama Al-Quran saja, kita nggak usah masuk ke dalam ayat per ayat. Nama Al-Quran, kemanapun dia pergi, itu tidak ada kekuatan yang sanggup untuk menundukkan nama Al-Quran. Contoh, kitab Anda, ketika dia ke Cina, kata Alkitab berubah. Ketika dia ke Jepang, kata Alkitab berubah. Ketika dia kemanapun di muka bumi ini, kata daripada Alkitab itu berubah. Al-Quran, Anda bawa kemanapun, tidak ada kekuatan yang hebat, yang berkuasa di atas muka bumi ini, yang mampu menundukkan kebesaran nama Al-Quran. Belum isinya. Namanya aja dulu. Mau penguasa seperti apapun di atas muka bumi ini, tidak akan mampu menggantikan nama kitabnya umat Islam. Ketika masuk di Amerika, oh jangan namakan Al-Quran. Rubah dia dengan nama ini. Tidak bisa. Itu bukti bahwa nama, jangankan isinya, namanya pun tidak bisa takluk oleh manusia.
kembali kepada pertanyaan Anda, adakah bukti otentik di luar Al-Quran yang membenarkan bahwa Yesus itu tidak disalib? Sangat sederhana. Bukti otentiknya kitab Anda, kitabnya orang Yahudi, orang-orang yang hidup pada masa itu, dan juga keturunan daripada orang-orang yang sesama dengan Yesus, tidak sama sekali mengimani konsep kekristenan sebagai sebuah fakta kebenaran. Silakan. Oke, sorry, tadi saya salah ngomong, Pak. Ada nggak bukti eksternal, yaitu berupa catatan kuno? Jadi catatan kuno yang nggak ada hubungannya sama kitab sih. Jadi tentang sejarah, begitu. Kitab tulisan-tulisan sejarah orang-orang. Kalau ada, itu menjadi nilai plus bahwa Yesus tidak disalib. Kalau ada. Tapi saya mau memberitahu bahwa ada bukti eksternal di luar Alkitab, di luar orang-orang Kristen. Bukan orang Kristen sama sekali. Bukan orang yang percaya sama Yesus sama sekali. Yang mengatakan bahwa Yesus mati. Begitu. Talus, Phlegon, Marabar Serapion, Josephus, Lucian Greek, Tacitus. Begitu. Kalau saya mau sebutkan bukunya ya bisa aja. Begitu. Tapi pertanyaan saya, ada nggak catatan sejarah yang cukup kuno yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib? Kalau tadi Anda mengatakan catatan-catatan orang Yahudi, yaitu berupa kitab-kitab perjanjian lama, apapun itulah, semuanya pokoknya di dalam catatan perjanjian lama. Oke, baik, terima kasih. Maka saya mau bertanya lagi, ada nggak statement yang jelas mengatakan Yesus tidak mati disalib? Silakan. Baik, kalau pertanyaan Anda seperti itu, kaitannya dengan hal Yesus, saya sebagai seorang Muslim tidak membutuhkan bukti-bukti di luar daripada Al-Quran tentang kebenaran Al-Quran. Kalau misalnya Anda meragukan itu, ya itu adalah hak Anda. Itu adalah hak yang Anda akan tuntut sebagai kekuatan yang bisa mengembalikan iman Anda terhadap kitab Anda yang terbukti malam ini membuktikan bahwa Yesus itu disalib. Kami umat Islam cukup ya mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah mendustakan kebenaran. Oke, baik. Silakan. Oke, sudah ya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau beritahu Pak, mengapa bukti eksternal di luar kekristenan penting dalam hal ini? Kalau saya mau membela Islam, mengapa bukti eksternal di luar Islam itu penting? Bukan yang paling penting, tapi yang penting. Oke, saya mau tadi saya janji mau kasih satu ilustrasi. Jadi tolong dengarkan ilustrasi saya dahulu ya Pak. Jadi begini Pak, anggap saja kita berdua sedang ngobrol ya Pak di suatu restoran begitu ya. Restorannya ramai orang, ada ya belasan puluhan orang gitu. Tiba-tiba ada orang datang menembak saya mati. Dor, begitu. Menembak saya mati. Kejadiannya cepat, begitu saya ditembak mati, lalu pelakunya langsung kabur begitu saja ya. Pelakunya kabur, lalu Anda melihat saya ditembak mati, lalu orang-orang di sekitar melihat saya ditembak mati. Nggak lama kemudian polisi datang, lalu melakukan olah TKP. Nggak lama lagi wartawan datang melakukan wawancara atau sebagaimana begitu. Lalu catatan tentang kematian saya itu ada dicatat oleh wartawan, lalu dicatat oleh polisi, lalu disaksikan oleh Anda sendiri yang di depan saya karena lagi ngobrol, lalu disaksikan oleh semua, anggap nggak semua lah ya, beberapa orang yang ada di restoran tersebut. Oke, catatan kematian saya itu jelas ditulis, bukan cuma oleh Anda doang yang merupakan anggaplah teman saya gitu ya, bukan oleh teman saya doang yang mengatakan saya itu mati ditembak, tidak. Tapi catatan polisi, catatan wartawan, semuanya orang yang nggak ada relatif hubungan kekeluargaan dengan saya, itu semua mencatat dengan detail. Ya anggaplah nggak detail, nggak apa-apa lah, pokoknya saya mati ditembak, titik begitu. Mereka nggak kenal pelakunya, siapa nggak apa-apa. Lalu, ini pertanyaan penting. Tiba-tiba 600 tahun kemudian, ada orang yang mengatakan, no. 600 tahun kemudian ada orang dari Tibet mengatakan, no. Mario nggak mati ditembak. Dia mati tua di Jakarta. Maka pertanyaan saya Pak Juma, mana yang lebih layak dipercaya? Orang yang berdiri 600 tahun kemudian di Tibet, atau catatan-catatan dari wartawan, polisi, dan saksi mata orang yang ada di restoran tersebut? Silakan Pak. Nah, itu perumpamaan. Kalau yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak tertuang di dalam kitab suci. Memang sekarang, iya. Tapi pertanyaan saya kan, mana yang lebih masuk akal Pak? Mempercayai yang mana? Memang itu bukan kejadian nyata kok. Ya perumpamaan, iya memang.
Cuma pertanyaan saya, mana yang lebih masuk akal untuk dipercaya, Pak? Silakan. Pertanyaannya simpel. Oke. Saya masih kembali kepada lebih percaya terhadap apa yang tertuang sesuai dengan sejarah fakta daripada tulisan ribuan manusia, tetapi ceritanya hoax. Tidak ada sedikit pun yang benar. Berarti dalam hal cerita tadi saya, Bapak percaya cerita catatan wartawan polisi atau cerita orang yang dari Tibet 600 tahun kemudian bilang? Saya lebih percaya orang yang akurat pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib daripada orang yang dikatakan saksi tetapi saksi palsu. Oh, jadi Anda lebih mempercayai orang yang 600 tahun kemudian itu di Tibet itu? Oh iya. Saksi-saksi wartawan. Iya, karena sejarah, karena apa yang dituliskan oleh wartawan-wartawan ini tidak berkesesuaian dengan tempat kejadian, tidak berkesesuaian dengan orang-orang yang masih menetap tempat yang diceritakan, tidak berkesesuaian dengan kebesaran berita yang diberitakan dengan kejadian yang ada di sana. Contoh, ketika ditanya siapa yang menunggu, ada wartawan dikumpul, ayo wartawan kumpul, apa yang Anda ceritakan itu sangat luar biasa. Saya ingin tanya kepada kalian, apa yang dikatakan oleh sahabat saya bahwa itu tidak pernah terjadi. Coba Anda tunjukkan ke kita siapa manusia satupun, satu orang saja yang menyaksikan apa yang kalian ceritakan itu, melihat oknum yang kalian ceritakan itu detik-detik kebangkitannya. Ayo angkat tangan. Siapa di antara kalian? Apatah lagi kalau sudah banyak kebohongan demi kebohongan, jelas saya tidak percaya. Meskipun dikatakan, oh ini dari ini. Apalagi kalau beritanya cuma terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dan seterusnya. Dan apanya yang mau dipercaya? Oke, apanya? Berarti Anda mau menyimpulkan wartawannya mencatat cerita yang palsu bahwa saya mati. Bahwa fakta bahwa saya memang mati, ditembak orang, disaksikan banyak orang. Wartawan salah, polisi salah. Dan lebih benar orang yang mengatakan di 600 tahun kemudian dari Tibet mengatakan, enggak, Mario nggak mati, Mario mati tua di Jakarta, nggak mati ditembak. Anda lebih percaya orang yang Tibet itu ketimbang catatan bukti sejarah yang tadi. Wow, luar biasa sekali. Serius Pak, Anda lebih memilih itu? Saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika wartawan-wartawan ini lolos pemberitaannya karena main sogok, itu sudah batal. Oke. Main sogok, kenapa saya katakan main sogok? Kemana tulisan Maria? Kemana tulisan Thomas? Kemana tulisan Filipus? Kemana tulisan Barnabas? Kemana wartawan-wartawan yang lain tulisannya? Kenapa ditolak? Ayo. Saya nggak bicara itu dulu. Saya nggak bicara gospel yang kanonik. Saya bicara perumpamaan saya, Pak. Saya bicara perumpamaan saya. Iya, ini juga jawaban. Saya punya jawaban bahwa wartawan yang Anda ajukan bukan hanya dia. Banyak wartawan-wartawan lain. Ada ribuan wartawan lain yang hidup pada masa itu. Mana catatannya? Kenapa mereka diintimidasi catatannya? Dikatakan palsu, dikatakan tidak benar, dikatakan hoax. Apa yang menjadi filter pembenaran sehingga dikatakan wartawan ini yang benar, wartawan ini yang tidak benar? Oke, ini filternya Pak. Tolong didengarkan ya. Oke. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa mengapa tadi saya bertanya kepada Bang Zuma? Mana yang lebih layak dipercaya? Orang yang ada di Tibet 600 tahun kemudian, yang beda rentang waktunya jauh sekali, dan juga jarak geografisnya yang sangat-sangat jauh sekali. Tibet sama Jakarta itu jauhnya luar biasa. Mengapa itu menjadi lebih layak dipercaya ketimbang orang yang ada di catatan ini? Nah itu Pak, mengapa dok, yang tadi Anda bilang, saya jawab. Mas Injil ini segala macam, sebentar saya belum selesai. Saya jawab. Tadi Anda bilang, mengapa itu semuanya tidak lolos saringan. Yang pertama, faktor pertama yang paling simpel sekali, karena jarak rentang waktu yang berbeda jauh, Pak. Sama Pak, mirip, enggak sama di abad ke-6 ya, maksud saya enggak. Karena jaraknya berbeda jauh dengan Injil-Injil kanonik, keempat Injil. Itu jawaban simpel saya. Sekarang saya tanya sama Anda, sebelum saya jawab, dan jawaban Anda ini adalah jawaban dari jawaban saya. Anda percaya mana? Temuan orang yang ada saat sekarang daripada temuan orang-orang yang hidup pada zaman batu ketika mereka bercerita tentang sesuatu yang terjadi pada sekeliling dia. Misalnya, dia melihat batu. Dia mengatakan batu itu adalah dewa. Batu itu bisa mengeluarkan kekuatan. Daripada orang yang bercerita tentang batu pada masa sekarang, bahwa batu itu berdasarkan hasil penyelidikannya dia, dengan akurat dia katakan itu bukan dewa, itu bukan sesuatu yang bisa menghasilkan apa dan apa. Ini kira-kira Anda percaya yang mana? Udah selesai? Ya, udah selesai. Itu dulu. Poinnya di situ dulu.
Oke, saya akan menerima penjelasan yang masuk akal sih, Pak. Kalau memang kasusnya seperti itu, ya, hanya itu saja seperti yang Anda bilang. Ya saya percaya orang zaman sekarang lah. Batu itu bukan dewa kok begitu. Ya udah. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan Anda. Ya. Berita yang muncul di hadapan Anda dari wartawan yang konon ceritanya hidup pada masa lampau. Oke, sangat sederhana. Ketika Anda mengatakan bahwa mereka lebih otentik. Kenapa? Karena mereka hidup sesaman. Satu, mereka lebih otentik. Kenapa? Karena mereka hidup pada kesempatan itu bertemu, bertatap muka, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kemudian kita bisa menerima itu? Begitu saja kita terima? Tentu tidak. Nah sekarang, kenapa saya lebih percaya berita yang ada saat sekarang? Karena berita yang ada saat sekarang, ini analogi. Berita yang ada saat sekarang tentang penyaliban itu dipenuhi dengan alat-alat yang sudah modern, alat yang canggih, alat yang lebih akurat pemberitaannya, yang menggunakan secara detail apa yang terjadi antara ini dan itu lebih akurat, jelas adanya. Kenapa? Perangkat yang digunakan untuk memberitakan itu jauh berjuta kali lipat sempurna daripada perangkat yang mereka hidup sesaman, tetapi hanya berdasarkan atas penyelidikan, hanya berdasarkan atas salinan-salinan, hanya berdasarkan saduran. Sementara pemberita yang terakhir adalah